Sebelum saya memulai pembahasan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan duka kepada seluruh korban yang terluka maupun meninggal dunia dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Seluruh pihak pasti menyesali dan berduka cita atas tragedi ini. Namun rasa sesal dan duka kita tidak boleh menghalangi pengusutan pihak yang bertanggung jawab. Di tengah aksi cuci tangan pihak-pihak yang terlibat, seluruh pihak berargumen bahwa penanganan sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, patutlah kita bertanya, memang seperti apa aturannya? Bagai hukum aksi dan reaksi, bagaimana aturan pengendalian massa yang katanya sudah diterapkan petugas di saat penanganan massa pada tragedi Kanjuruhan? Ini sidang Rian Ernest. Saya akan bicara tentang kebijakan publik dalam pandangan hukum. Pada episode ini saya akan fokus pada aturan terkait pengendalian massa atau crowd control di kepolisian. Kita kupas sedikit. Mari kita lihat peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Pasal 9-nya mengatur tentang asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Legalitas artinya semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nesesitas artinya tindakan Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Nah, yang menarik adalah asas proporsionalitas. Artinya tindakan anggota Polri haruslah seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum. Nah, peraturan Kapolri ini juga mengatur tentang perlindungan HAM dalam kerusuhan massal. Pasal 43-nya bilang, dalam upaya mengatasi kerusuhan massal, setiap anggota Polri wajib menerapkan urutan tindakan, mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau persuasif sebelum melakukan penindakan represif. Atau penegakan hukum harus berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas yang sudah saya jelaskan barusan. Pasal 44-nya bilang, setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan. Setiap anggota Polri juga dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap. Nah, itu semua soal prinsip HAM dalam Polri. Nah, sekarang kita masuk ke peraturan lain. Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Kita lihat pasal 3 tentang prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Ada berbagai prinsip. Legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal atau reasonable. 3 prinsip pertama sudah saya jelaskan barusan. Kita lihat prinsip-prinsip yang lain. Contoh, prinsip kewajiban umum. Artinya, anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Preventif, artinya tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan. Sedangkan ada juga prinsip masuk akal atau reasonable, yang artinya tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat. Dokumen peraturan Kapolri ini juga memuat hal yang sangat menarik tentang tahapan penggunaan kekuatan. Pasal 5-nya mengatur bahwa tahapan penggunaan dalam tindakan kepolisian terdiri dari tahap 1, kekuatan yang memiliki dampak deteren atau pencegahan. Tahap kedua, perintah lisan. Tahap 3, kendali tangan kosong lunak. Tahap 4, kendali tangan kosong keras. Tahap 5, kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabai atau alat lain sesuai standar Polri. Dan tahap 6, kendali
dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku si pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Nah, pasal 5-nya bilang bahwa anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pasal 3-nya. Tingkatan bahaya ancaman sendiri diatur pada pasal 7. Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak. Tindakan pasif itu juga dimaknai sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat, atau tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut. Nah, yang lain nih, kalau tindakan aktif. Tindakan aktif akan dihadapi dengan kendali tangan kosong keras. Tindakan aktif itu sendiri adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri. Untuk tindakan agresif itu akan dihadapi dengan kendali senjata tumpul dan senjata kimia seperti gas air mata. Definisi tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda, atau kehormatan kesusilaan. Nah, dari segala aturan, pasal, dan ayat itu, penggunaan gas air mata di tragedi Kanjuruhan harus disebabkan adanya tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda, atau kehormatan kesusilaan. Dari video-video kejadian, apakah tindakan ini ada? Kita tunggu saja perkembangan dari kepolisian atau tim gabungan independen. Sambil menyusun skrip ini, ada perkembangan baru. Komnas HAM pada hari Rabu mengeluarkan pernyataan bahwa penggunaan gas air mata adalah penyebab 132 orang tewas. Fakta bahwa aturan FIFA melarang gas air mata sudah tersiar di banyak tempat. Tragedi-tragedi tewasnya supporter di banyak negara, seperti di Peru dan di benua Afrika, juga terjadi karena faktor gas air mata di dalam stadion. Itu juga yang membuat aturan FIFA melarang gas air mata ada. Kurang logis juga menurut saya kalau gas air mata dilempar ke arah tribun seperti di stadion kemarin. Kalau memang ingin agar supporter tidak masuk ke lapangan, tapi kenapa malah gas air matanya dilempar ke tribun? Inilah yang kurang logis menurut saya dan bikin saya patah hati menulis skrip ini. Jangan-jangan masalahnya ada di pengkategorian crowd atau massa itu sendiri. Polisi menjalankan tugas di dalam stadion dan melihat kerumunan penonton olahraga di dalam stadion sama dengan pengunjuk rasa di jalanan, sehingga pendekatannya jadi sama. Padahal jelas beda. Terlepas bahwa akhirnya ada gontok-gontokan di sana-sini dari video amatir yang beredar tentang stadion Kanjuruhan. Tetapi orang yang pertama turun ke lapangan alias yang melakukan pitch invasion tidak bermaksud menyerang, tapi memberikan suntikan moral kepada pemain Arema. Pitch invasion juga bisa ditindak dengan cara yang lebih beradab, semisal dilarang untuk jadi penonton di pertandingan-pertandingan berikutnya, alias di blacklist. Ini yang terjadi di Eropa. Dan di negara itu juga fungsi pengamanan di dalam stadion dilakukan oleh steward dengan pakaian sipil, minim senjata, dan lebih tidak intimidatif. Pada sisi lain di Indonesia kemarin di Malang, salah satu satuan yang diturunkan kemarin adalah Korps Brigade Mobile atau BRIMOB yang merupakan satuan elit Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtipmas yang berintensitas tinggi. Jadi sudah pasti pendekatannya akan beda. Belum lagi personil TNI yang diturunkan. Apakah mereka berfungsi dalam mengendalikan massa? Oh pasti iya. Tapi apakah dosisnya pas? Apakah pendekatannya pas? Nah itu yang perlu dikaji lagi. Kita lihat ada juga tindakan represif di lapangan oleh teman-teman kepolisian. Dalam beberapa fenomena kasus terlihat jika polisi atau aparat keamanan sering menggunakan taktik yang represif, yaitu memukul dengan tongkat dan perisai huru-hara, serta menyemprot atau menembak gas air mata.
Padahal merujuk pada aturan FIFA, sebenarnya untuk menjaga keamanan sebuah pertandingan sepak bola akan ada steward yang berdiri membelakangi lapangan dan mengarahkan pandangan ke tribun penonton dengan tujuan pengamanan. Menyadur dari Sports Grounds Safety Authority, steward merupakan orang-orang yang sudah terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai. Apabila diperlukan oleh panitia pelaksana, personel dari kepolisian atau militer dapat ditunjuk sebagai steward. Dan tentunya personel yang ditunjuk untuk melakukan tugas steward wajib menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan. Memang juga ada steward pertandingan dalam Stadion Kanjuruhan. Akan tetapi penetapan SS selaku security officer sebagai tersangka menguak fakta bahwa dia memerintahkan steward pertandingan untuk meninggalkan gerbang yang mereka jaga. Harusnya steward mampu mengamankan secara prosedur yang ada. Tapi ini malah diamankan oleh aparat kepolisian secara represif. Kasus dan tragedi Kanjuruhan membuat saya menarik kesimpulan bahwa aparat keamanan kita ini masih kurang terlatih mengendalikan massa atau crowd control, khususnya untuk olahraga. Dan malah justru melakukan perlakuan militeristik kepada warga sipil, bukan perlakuan persuasif seperti yang harusnya ada. Bahkan merujuk dalam laman amnesty.org, gas air mata hanya boleh digunakan untuk membubarkan massa ketika kekerasan meluas dan ketika metode lain gagal. Orang-orang harus diperingatkan bahwa gas air mata akan digunakan. Sebab itu penggunaan gas air mata perlu diperhatikan dan sesuai dengan SOP. Sebab penggunaan yang tidak sesuai SOP berpotensi melanggar HAM. Berdasarkan data yang ada, sedikitnya ada 8 peristiwa maut dalam stadion sepak bola yang didahului oleh panik akibat penggunaan gas air mata untuk meredakan supporter. Oh iya, tapi jangan lupa, adalah tanggung jawab PSSI dan operator liga untuk melakukan sosialisasi pengamanan pertandingan sepak bola. Karena aturan yang berlaku di dalam setiap aktivitas sepak bola adalah aturan operator liga atau PT LIB, aturan PSSI, aturan AFC, dan aturan FIFA. Termasuk juga soal aturan pengamanan. Menurut kamu, apakah kepolisian sudah bertindak sesuai SOP pada peristiwa Kanjuruhan kemarin? Dan menurut kamu, mampukah kepolisian mengendalikan massa acara olahraga secara lebih humanis? Tulis di komen.